Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ambil tempat yang terbaik. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan karena besok hari kemerdekaan kita, Independence Day Indonesia yang ke-81, bukan usia yang muda gitu ya. Kalau dari segi usia itu adalah, kalau saya ambil dari Kaleb, umurnya Kaleb waktu itu, waktu dia katakan aku masih muda, 80 tahun seperti begitu. Jadi masih tetap muda, Indonesia masih tetap muda. Kita sepakat Bapak Ibu bahwa kita masih tetap dalam usia yang fit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Ayub. Kitab Ayub. Ayub pasal 39. Ayub 39 ayatnya 30 sampai 31. Kalau di dalam penomoran yang lain 28 sampai 29, itu di penomoran dalam bahasa Inggris kalau saya tidak salah, dalam King James atau terjemahan yang lain. Sudah dapat semua? Ayub 39, 30 sampai 31. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Atas perintahmu-kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Silahkan duduk. Jadi saya tulis ini dari Alkitab terjemahan baru versi 2. Nah, kita akan belajar saat pagi hari ini bagaimana Allah mengubah pola pikir atau mentransformasi cara berpikir atau merespon Ayub atas perkara yang dia alami, sehingga tidak mendikte Allah atau tidak percaya kepada Allah, melainkan mempercayai Allah sepenuhnya. Kalau kita baca dari pasal 39, saudara kalau baca di situ 39 ayat 1 terus itu. Di situ dikatakan bahwa Allah berbicara mengenai hewan-hewan liar, hewan-hewan buas di sana. Ada kuda, ada kambing hutan, ada burung unta, terus kemudian ada juga singa, dan ada juga burung Raja Wali di sana. Karena tema khotbah kita beberapa minggu yang lalu, bahkan sampai beberapa minggu nanti masih berkaitan dengan Raja Wali adalah sebagai bentuk karakter Allah juga, ada makna yang lainnya juga, sebagai lambang kekuatan juga, keperkasaan, ketajaman, bahkan seperti penghukuman juga bisa. Maka kita akan mempelajari dari kitab Ayub saat pagi hari ini. Pasal 39 ini adalah puncak penyataan Allah kepada Ayub atas keluh kesahnya yang dialami. Karena dia mengalami kesengsaraan, kita tahu sama-sama kalau kita pernah membaca kitab Ayub, bahasa Inggrisnya Ayub apa? Ya, Job. Ingat? Pendiri founder Apple, siapa? Steve Jobs. Nah, kalau masih ingat, Steve Jobs itu pendirinya Apple Company. Sudah meninggal karena cancer dia waktu itu. Nah, Ayub atau Job ini mengalami suatu perkara yang tidak mudah, saudara. Kalau saudara baca itu, tidak mudah. Kalau kemarin Jumat kita mempelajari juga, sudah disampaikan oleh Pak Rusmin bagaimana kok orang yang hidup dalam Tuhan malah mengalami perkara yang di luar dari yang dia harapkan itu. Ayub kita perhatikan di sini bagaimana dia mengalami benar dia hidup saleh, kemudian dia jujur, menjauhi kejahatan, bahkan dikatakan di sana takut akan Allah. Bahkan setiap pagi Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Saya tidak tahu yang dicatat di sana anak-anaknya, istrinya saya kurang tahu. Tetapi dikatakan setiap pagi dia mempersembahkan korban. Tujuannya apa? Siapa tahu anak saya berbuat salah atau berbuat dosa di hadapan Allah, saya harus mempersembahkan sebuah atau korban bagi Allah, supaya jangan mengalami penghukuman. Lakukan hal tersebut. Saking salehnya dia, saking dia betul-betul ingin agar keluarga besarnya berada dalam lindungan Tuhan, dalam perkara rohani yang tepat. Makanya dia mempersembahkan korban tersebut. Nah, itulah yang dialami setelah dia iblis datang ke sana, ke hadapan Allah gitu ya. Kalau saya pernah pelajari, waktu kami belajar IHOTS, dikatakan di sana, datanglah iblis gitu. Tapi kalau di dalam pembelajaran,
sebenarnya bukan iblis, itu seperti lebih kepada fungsi. Ada satu pribadi yang datang ke sana, fungsinya memang untuk mendakwa. Jadi tidak bisa dikatakan iblis, tapi sebenarnya ada satu pribadi di sana, kita tidak tahu gitu ya, malaikat atau apa begitu, yang berfungsi untuk mendakwa gitu, berfungsi untuk menghakimi, mendakwa orang-orang begitu. Itu lebih kepada fungsi kalau dalam bahasa aslinya, kalau diambil dipelajari lebih dalam lagi dalam bahasa Ibrani. Nah, akhirnya apa? Allah melihat dan mengatakan, kau sudah lihat ya hambaku Ayub, bagaimana dia hidup saleh, dia kemudian jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Sudah, aku sudah lihat. Itu karena engkau memagarinya Tuhan. Kalau engkau tidak pagari dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Oke, silahkan. Tapi ingat, nyawanya ada, jangan apa-apakan nyawanya. Akhirnya terus secara singkat saya ceritakan, kemudian terjadilah. Anaknya meninggal di dalam ada sebuah badai runtuh rumahnya, kemudian semua hartanya, datang orang-orang Dedan, datang orang-orang Kasdim untuk merampok dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dimiliki Ayub tidak ada lagi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Dalam satu kesatuan waktu hilang semuanya. Bahkan istrinya yang dia kasih mengatakan, kutuki Allahmu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kau orang yang saleh, kau orang yang jujur, kau takut akan Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Nah, perkara tersebut membawa Ayub kepada keluh kesahnya. Kalau kita baca dari kitab Ayub 1, 2, kitab Ayub 3, 4 dan seterusnya, bagaimana Ayub berkeluh kesah, lebih baik aku mati saja, lebih baik aku tidak dilahirkan, lebih baik aku berada di tempat yang lain, dan seterusnya dikatakan bagaimana Ayub berkeluh kesah. Nah, di dalam pasal 39 ini, disinilah puncak gitu ya, bahwa Allah berbicara gitu. Setelah Ayub berkeluh kesah, sahabat-sahabat kasih nasihat, kemudian Allah berbicara dari dalam badai. Dikatakan di sana Allah berbicara dari dalam badai. Jadi suatu peristiwa yang spektakuler ketika Ayub berharap suatu jawaban yang ya mungkin lebih kepada filosofi begitu ya. Tetapi tidak. Allah menjawabnya secara retoris. Dari dalam badai dia datang dan dia berbicara kepada Ayub. Ayat yang kita baca di dalam di ayat yang ke-30 dikatakan, atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Nah, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah dikatakan di sana atas perintahmu kah. Jadi dia bicara kepada Ayub, atas perintahmu kah Ayub bahwa Raja Wali terbang membubung? Jadi inti kalimatnya kalau kita perhatikan di sana, atas perintahmu kah? Itu adalah kedaulatan Allah. Jadi Allah berbicara, Ayub, ini kedaulatan saya atas burung Raja Wali. Sebelumnya itu, kenapa Tuhan mengambil burung Raja Wali gitu ya? Ayub paham benar gitu ya. Orang-orang pada zaman itu sangat mudah memahami ketika sesuatu disampaikan dengan gambaran hewan-hewan, binatang-binatang. Kita tahu sama-sama Ayub bukan latar belakang orang Ibrani. Dia bukan orang Ibrani, dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang dari daerah Arab bagian utara. Jadi Ayub orang Arab bagian utara, karena dikatakan di sana di timur, dikatakan di timur. Dan Ayub adalah orang yang kalau disandingkan dengan Abraham, saya pernah bertanya sama Pak Pendeta Agus, kenapa harus diambil Mesias dari keturunan Abraham? Kenapa bukan ambil dari keturunan Ayub? Ayub dari awal tidak ada dosanya, tidak ada celahnya. Ya memang pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, maka dosa tidak diperhitungkan. Kenapa ya? Kenapa harus ambilnya dari Abraham itu? Kenapa bukan dari Ayub? Orang saleh, jujur ini dan lain sebagainya. Kalau dibilang kaya, lebih kaya Ayub daripada Abraham. Mereka hidup sejaman, tetapi Ayub lebih tua. Mungkin sekitar 9 atau 7 tahun lebih tua daripada Abraham. Beda tempat, beda orang. Tapi Mesias turunnya lewat Abraham. Itu belum terjawab. Saya pernah tanya gitu ya. Itu belum terjawab gitu. Itu pertanyaan saya. Kenapa bukan dari Ayub? Nah, setelah Allah menjawab melalui gambaran hewan-hewan buas, kemudian sampai di Raja Wali dia katakan atas perintahmu kah? Di sini juga dikatakan tidak ada campur tangan manusia dalam setiap detail ciptaan Allah.
Sekali lagi, tidak ada campur tangan manusia dalam setiap detail ciptaan Allah. Itu maksudnya atas perintahmu kah, Ayub? Burung Raja Wali terbang. Saudara, burung buas yang kita pelajari ini, yang pernah saya baca ada 3 gitu, yang terkenal. Yang pertama adalah lambangnya Amerika, United States, Bald Eagle, elang botak, itu lambang negaranya mereka. Terus kemudian ada satu lagi Harpy Eagle. Harpy Eagle itu besar gitu ya. Badannya paling besar. Dan sayapnya juga lumayan besar. Terus kemudian yang ketiga adalah Golden Eagle. Golden Eagle inilah yang kita bahas bagaimana bersarang di tempat tinggi. Batu, gunung batu yang tinggi. Karena apa? Bald Eagle itu bersarang, dia di atas, di tepi air, di aliran sungai biasanya, dekat laut, di pohon yang tinggi. Itu Bald Eagle, elang botak. Kalau elang harpy itu bersarang di hutan. Di pohon yang paling tinggi itu elang harpy bersarang. Nah, dan yang ini yang ketiga adalah Golden Eagle itu bersarang di tempat gunung batu. Jadi yang kita bahas adalah Golden Eagle di sini yang dimaksud daripada ayat ini. Karena bersarang di gunung batu. Nah, Allah mengatakan itu sedang berkata kepada Ayub gitu. Jalan Raja Wali saja kamu tidak pahami, apalagi jalan-jalan Allah, apalagi keputusan-keputusan Allah. Karena apa? Aku mengalami sengsara gitu. Dia pengen jawaban dari Allah, kenapa bisa seperti ini? Hidupku benar. Aku jujur, aku takut akan Allah. Itu sebabnya Allah mengajak dia untuk tur melihat hewan-hewan. Melihat apa yang dilakukan hewan-hewan itu. Bahkan dikatakan di sana, atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung. Saudara, Raja Wali terbang itu tidak ada campur tangan manusia atau ada program atau mungkin dibuat atau apa. Tidak gitu. Nah itu yang coba disampaikan oleh Allah. Bagaimana Raja Wali terbang, dia mempunyai kelebihan, sayapnya besar. Kalau Golden Eagle ini di antara 3 elang besar tadi yang saya bahas, itu memiliki bentang sayap yang paling besar gitu ya. Walaupun ada satu lagi, Andes Condor. Kalau pernah dengar Legend of the Condor Hero, itu filmnya itu, dulu itu Legend of the Condor Hero, itu besar lagi sayapnya. Tapi dia bukan burung, termasuk burung buas, tapi tergolong dalam vulture. Vulture itu artinya burung pemakan bangkai. Jadi tidak termasuk dalam lambang-lambang yang dipakai gitu. Ada gitu, burung nasar gitu dibilang, bahasa lainnya burung nasar. Nah, tidak dibahas itu, walaupun itu besar. Nah, Golden Eagle ini atau elang yang lain itu memiliki mata mereka sangat tajam, memiliki fotoreseptor itu sekitar 1 juta. Fotoreseptor, kalau manusia hanya 200.000. Berarti 5 kali lebih tajam pandangan mata dari burung elang. Bisa melihat dengan jelas dari kejauhan 1,8 atau sampai 2 km target atau apa makanan gitu ya, atau apa lagi nama lainnya, korban mangsa gitu dari jarak 2 km. Kemudian lagi belum lagi sayapnya gitu, ukuran sayapnya, kemudian bagaimana ukuran sayap tersebut merupakan aerodinamis yang sangat bagus sekali. Burung elang ini kalau dia terbang dia memanfaatkan namanya updraft, artinya apa? Arus angin yang panas gitu ya, udara panas itu biasanya membawa dia naik gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi mau ngepak-ngepakan, nggak perlu. Kami waktu masih kecil gitu, waktu masih SD, waktu masih saya di Kalimantan, biasanya ada burung elang berputar-putar di atas begitu. Ini pasti dia cari mangsa gitu. Jadi kami biasa main-main, kemudian kami tepuk-tepuk tangan, berharap bahwa burung elang ini turun gitu, mau mangsa kami gitu ya. Karena burung elang kalau sudah berputar-putar di atas, ada dia lihat mungkin ada di situ anak ayam atau ada mangsa gitu ya. Biasanya dia begitu, mutar-mutar nanti dia akan turun. Tapi dia tidak turun gitu, mungkin karena dia lihat kita lebih besar gitu ya. Jadi nggak turun burung elangnya. Nah, karena tajamnya mata burung elang ini, dia bisa men-spot bahwa ada mangsa di kejauhan. Dan Allah membawa itu kepada Ayub gitu. Ayub, kau perhatikan dulu burung elang itu semua. Ada nggak di situ campur tangan manusia? Mulai dari dia terbang, mulai dari ketajaman matanya, bagaimana dia harus
menuju sarangnya, bolak-balik sana kemari, nggak pakai GPS. Tidak ada GPS. Kalau burung dara atau burung merpati, mereka punya GPS tersendiri gitu ya, yang pernah saya lihat. Makanya burung merpati, burung dara biasa dipakai untuk mengirim pesan gitu ya, atau pos, merpati pos biasa itu, karena dia punya sistem GPS yang di dalam otaknya mereka. Tetapi burung elang tidak gitu. Burung elang langsung memiliki sebuah tatanan atau aturan yang sudah Tuhan tetapkan bagaimana mereka harus berperilaku sepanjang hidupnya. Nah, ada implikasi yang bisa kita ambil dari sini, dari kata kunci tadi, atas perintahmu kah? Manusia tidak perlu membanggakan apa yang dia dapat atau miliki, bahkan kesalehan pun bagi Allah itu seperti kain kotor. Yesaya 64, kita sudah sering baca, dengarkan itu, bahwa kesalehan seperti kain kotor. Ini implikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, pada akhirnya kita tak dapat berargumen di hadapan Allah seperti Ayub. Kalau kita buka di ayatnya yang ke 37, coba buka Ayub 39 ayat yang ke-37. Ayub 39 ayat yang ke-37. 39, Ayub 39. Ayat yang ke-37 sudah? Bukan itu, no. Memang penomorannya di sini agak berbeda gitu ya. Kalau di dalam kitab versi 2, itu kalau di sini sudah masuk di dalam 40. Tapi kalau di dalam versi 2, 37. Ini, 37, ayat 4, 40 ayat 4. Sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Jadi ketika Allah berbicara mengenai ini, maka Ayub tidak bisa berbicara lagi. Dia tutup mulutnya. Karena apa? Karena tidak bisa dia bantah apa yang Allah katakan itu. Padahal itu hal simple, tidak perlu yang filosofi dan lain sebagainya. Hanya melihat saja bagaimana burung elang berperilaku dan apa yang dilakukannya. Nah, kemudian implikasi yang terakhir adalah merendahkan diri di hadapan Allah atas keterbatasan kita. Jadi ketika dikatakan atas perintah muka, kita perlu ingat, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini aplikasinya. Kalau tadi implikasinya gitu ya, implikasi itu artinya bahwa ada suatu peristiwa, kemudian lantas ini yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut, apa yang terjadi? Apa selanjutnya? Itu implikasi. Kalau aplikasi berarti penerapannya. Jangan mempertanyakan atau mendikte Allah atas rencana dan rancangannya. Jadi dari peristiwa itu, atas perintah muka, jangan mempertanyakan atau mendikte rencana atau rancangannya. Kita seringkali begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa bisa terjadi ini? Why? Dulu waktu masih saya di Papua, ada teman saya namanya Adam Y. Jadi marganya orang Sorong, Adam Y. Jadi biasa kita bilang begini, why? Adam Y. Kita biasa bolak-balik begitu ya, karena namanya Adam Y gitu. Why itu maksudnya kenapa gitu? Kenapa Adam gitu? Why Adam? Adam Y. Ya. Jadi jangan mempertanyakan itu atas rencana dan rancangannya, apalagi mendikte gitu ya. Di dalam Roma 9 ayat 20. Saya bacakan buat kita. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi sepertinya Allah sedang berbicara kepada Ayub itu, kau mau membantah apa lagi gitu? Kau mau berkeluh kesah tentang apa lagi tentang dirimu gitu? Makanya dikasih tunjuk hewan-hewan buas itu supaya ini gitu. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kenapa engkau kasih aku kesengsaraan seperti ini? Itu maksudnya. Dalam Roma 9 ayat 20 itu. Dan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Coba kita buka. Ini ayat pendukungnya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah kepada Ayub.
hanya melalui hewan-hewan itu. Melalui Raja Wali. Itu yang disampaikan Allah kepada Ayub. Tetapi kita harus percaya penuh, full trust dan berserah. Ini aplikasi yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua, izinkan Allah memerintah hidupmu, bukan dirimu sendiri. Kita seringkali gitu ya, kita yang memerintah, bukan Allah. Itu sebabnya maka dikatakan, atas perintahmu kah? Gitu. Jadi Allah yang memerintah dalam hidup kita, bukan kita. Tidak mudah saudara. Itu sebabnya di dalam ilustrasi roda, jaminan apa? Jaminan keselamatan, di tengah-tengahnya itu Yesus. Kemudian ada ruji-rujinya semua gitu ya. Atau ada juga di situ kursi, ilustrasi kursi. Ya, di situ yang satu kita yang duduk, kemudian setelah menerima Yesus bukan kita yang duduk, tapi Yesus yang duduk di situ. Ya, ingat itu ya, ilustrasi kursi itu ya, ilustrasi roda, jaminan keselamatan kalau nggak salah ya. Nah itu gambarannya begitu, bahwa Allah yang memerintah, makanya Allah bilang atas perintahmu kah? Kalau kau mengalami saat ini A, B, C, dan D, Ayub, itu rahasia aku. Kalau di dalam sebuah ayat dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan Raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Itu ayat firman Tuhannya. Kemudian, karena kita telah ditebus dan dengan darah yang mahal, apalagi kalau ilah-ilah lain yang memerintah, pasti hidup kita akan kacau. Jadi kalau bukan Allah yang memerintah dalam hidupmu, atau ilah-ilah lain memerintah dalam hidupmu, pasti kacau. Kemudian kita masuk ke bagian B. Dikatakan di sana setelah atas perintah muka, titik-titik, terus kemudian lanjut, titik-titik, membuat sarangnya di tempat tinggi. Ini judul khotbah kita hari ini. Bersarang di tempat yang tinggi. Nah, bersarang di tempat yang tinggi itu memiliki dua makna. Yang pertama, perlindungan dan penyediaan. Jadi bersarang di tempat tinggi, perlindungan dan penyediaan. Kalau beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Agus, bagaimana sarang itu dibangun, begitu nyaman, begitu ya, ada dari bulu-bulu, dibuat sedemikian rupa supaya enak, enjoy. Tetapi sarang juga bisa memiliki makna negatif, kita membangun sendiri tempat yang nyaman buat kita sendiri gitu. Tetapi ini tidak gitu. Membuat sarangnya di tempat tinggi. Tuhan menyatakan bahwa Raja Wali atau elang atau golden eagle ini membuat sarang di tempat yang spesial gitu. Itu bukan karena dia gitu, tetapi karena Allah memerintahkan. Makanya di situ berkelanjutan lagi. Kalimat ini menjadi judul khotbah kita. Kita sudah pelajari tadi. Sekali lagi dorongan atau perintah Allah yang membuat Raja Wali bersarang di tempat tinggi. Pernahkah kamu, saudara, lihat ada Raja Wali sarangnya di semak-semak? Pernah enggak? Atau mungkin di atas pohon apa begitu? Enggak pernah kan? Kenapa sih harus bersarang di tempat yang tinggi gitu? Karena apa? Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi jalannya, apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan setiap ciptaannya secara khusus Raja Wali. Karena semua burung pemangsa itu rata-rata bersarang di tempat yang tinggi. Dari 3 elang yang tadi saya bilang itu, semuanya di tempat yang tinggi. Tetapi yang paling sulit dijangkau itu adalah golden eagle. Karena bersarang di gunung batu. Sangat sulit sekali. Kalau digambarkan itu, dia kayak di celah-celah begitu. Di celah-celah gunung batu, udah gitu tinggi lagi tempatnya. Memang sangat sulit untuk dijangkau. Predator pun akan sulit gitu. Kalau di pohon masih bisa, monkey bisa memanjat. Hewan-hewan lain masih bisa memanjat gitu. Walaupun mungkin butuh waktu dan langsung ketahuan oleh elangnya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 32. Coba kita buka. Bagaimana bersarang di tempat yang tinggi, Roma 8 ayat 32. Sudah dapat? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi maksudnya begini. Kalau membuat sarang di tempat yang tinggi, itu berarti perlindungan dan penyediaan. Artinya apa? Allah menyediakan. Nah, kalau Allah menyediakan gitu ya,
Anaknya yang tunggal saja dia beri, kenapa sih dia nggak mau kasih hal yang lebih kecil dari itu? Yang kita butuhkan, apalah keperluan A, B, C, dan D. Masa Tuhan tidak mau kasih? Kan nggak mungkin. Anaknya saja yang jauh, sangat jauh berharga daripada yang terjadi, dia berikan. Nah, Ayub memiliki argumentasi demikian. Kenapa sih kau bisa lakukan ini Tuhan? Kau ambil semuanya ini dan lain sebagainya. Ya memang dikatakan di sana ada apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu kata Ayub gitu. Nah, jadi di sini Allah menyediakan segala sesuatu dan perlindungan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bagaimana burung elang bersarang, golden eagle bersarang di gunung batu. Juga frasa bersarang ini, frasenya ada dua makna. Ada juga membangun, tadi yang saya katakan rasa aman melalui status, melalui wealth, kekayaan, kemudian atau yang serupa dengan itu, atau keangkuhan hidup, itu juga bisa dikatakan membangun sarang, itu bisa juga. Dalam Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kayaknya salah ayat ini. Oh, Yeremia 49 ayat 16. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau dan keangkuhan hatimu yang kau tinggal di liang-liang batu yang menduduki tempat-tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini frasa membuat sarang itu seperti dalam Yeremia 49 ini. Dengan keangkuhan hati, kemudian membangun di situ ya, membuat sarang tinggi seperti Raja Wali, kemudian dikatakan di sana, aku akan menurunkan engkau. Nah ini yang tidak boleh ada pada kita. Frase membangun sarang di tempat yang tinggi, kalau yang dari Tuhan, it's okay. Tapi kalau dari Yeremia ini, jangan. Karena apa? Tuhan akan menurunkan engkau. Itu sebabnya, jangan membangun tembok-tembok kita, rasa aman kita kepada hal yang bukan berasal dari Tuhan. Kemudian frasa yang kedua, kedaulatan Allah atas ciptaannya, secara khusus elang tadi ya, terhindar dari predator gitu ya. Gambaran bahwa Allah adalah perlindungan bagi kita yang tidak tergoyahkan. Ulangan 32 ayat 31. Ulangan 32. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita telah menjadi hakim. Jadi gunung batu kita, Allah itu berbeda dengan Allah-Allah yang lainnya. Ini frase membangun sarang, kedaulatan Allah gitu. Bahwa Allah ada di sana. Bahwa Allah lah gunung batu kita. Ini adalah perintah yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dalam hewan-hewan buas itu adalah perintah yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Perintah bersarang di atas tempat tinggi, perintah untuk naik updraft dengan angin yang udara panas, perintah untuk bisa memangsa dari ketinggian, itu adalah kedaulatan Tuhan. Implikasinya adalah, pertama, kehidupan ini Tuhan yang menjadi pusatnya, Dia yang mengatur. Ritme alam semesta dan kendali ada padanya. Sekali lagi Tuhan mengatur. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita menjalani hidup ini ya begini sudah karena kita sendiri A, B, C, dan D. Tidak. Tetapi Allah punya kendali. Dia pusatnya, Dia mengatur ritmenya. Seperti yang saya katakan tadi, kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan seperti Ayub. Tetapi kita belajar untuk percaya, kemudian belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tidak mendikte Allah. Kemudian implikasi yang kedua, orang-orang percaya diajak untuk menaruh harapan masa depan bukan pada hal-hal yang rendah atau fana. Atau sekedar penerimaan manusia. No. Orang percaya diajak untuk tidak menaruh masa depan kepada hal-hal yang fana. Kemudian diajak untuk mendapatkan panggilan dan perspektif kekal. Sekali lagi, perspektif kekal.
Dari perspektif yang pandangan Allah gitu ya. Jadi orang-orang percaya harus memiliki pandangan Allah, pandangan yang kekal. Kemudian bila Allah mengatur segala sesuatunya, mengapa kita berusaha mengambil tugas Allah? Kalau Allah mengatur segala sesuatunya, kenapa kita harus mengatur segala sesuatunya? Percayalah, memang ada bagian kita. Tetapi ini dimaksudkan adalah untuk tetap percaya penuh kepada Dia, sekalipun apapun yang terjadi. Bahkan mungkin belum ada kan kayak kita yang mengalami seperti Ayub, belum kan? Terjadi dalam satu kesatuan waktu, hilang semuanya, hilang ABC dan lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa Allah berbicara kepada Ayub di dalam pasal 39 ini, supaya kasih lihat kepada Ayub. Saya yang ngatur, jalani saja. Proses, Allah lebih cenderung kepada prosesnya. Kalau soal hasil, nanti kita lihat hasilnya. Buktinya, 2 kali lipat saudara. Hasil dari yang dialami, proses-proses yang dialami Ayub, 2 kali lipat. Tetapi kita tidak fokus kepada hasil. Kita fokus pada proses yang dialami Ayub. Nah kemudian aplikasinya, bila kita menghadapi masalah berat, krisis keuangan, penyakit, konflik relasi yang tidak bisa kita kendalikan, berhenti untuk memaksa keadaan sesuai skenario kita. Maka yang dilakukan berikutnya adalah berdoa. Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Kita sudah sering dengar ini. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, doa merupakan pondasi yang tidak bisa ditinggalkan. Itu sebabnya kita ada doa Jumat. Kita ada doa puasa. Jadi doa tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Di dalam pasal 39 ayat 31 diperjelas lagi di sana apa yang dilakukan Raja Wali di tempat yang tinggi. Bagian A, ia berdiam. Dikatakan di sana, ia berdiam. Raja Wali masih mendapatkan arahan dari Tuhan. Masih mendapatkan arahan dari Tuhan untuk berdiam. Jadi kalau dia sudah berada di tempat tinggi, di sarangnya gitu ya, dia berdiam. Dia sambil mengamat-amati gitu ya. Mengamat-amati mana mangsanya. Terus kemudian juga, sekalipun ada badai di sekelilingnya, kalau dia tidak diperintahkan untuk terbang, dia tidak akan terbang, saudara. Bukan berarti begitu ada badai dia langsung terbang, tidak. Ada perintah atau ritme yang sudah Tuhan atur dalam hidupnya sehingga dia berdiam, dikatakan di sana. Kemudian berdiam di hadirat Tuhan adalah tindakan iman. Nah, ini salah satu yang perlu kita pelajari. Kita juga perlu berdiam, saudara. Dalam setiap badai kehidupan. Kalau kemarin dikatakan waktu PD Jumat, bagaimana murid-murid di tengah badai gitu ya. Bersama dengan Yesus, Guru, kita binasa. Padahal Yesusnya lagi tidur gitu. Yesus tidur. Di sini dikatakan, mengapa kamu tidur? Kalau dibalikan, Yesus, kenapa kau tidur? Yesus, kenapa kau tidur? Sebenarnya Yesus tidak tidur, saudara. Dengan semua perkara yang terjadi, air sudah mulai masuk, kemudian perahu sudah diombang-ambingkan gitu. Murid-murid berkata, Guru, kita binasa. Padahal ini nelayan semua, saudara. Nelayan itu jago berenang, pasti kan? Ada nggak di sini nelayan yang nggak bisa berenang? Saya bertanya dulu, pernah nggak ketemu nelayan tapi nggak bisa berenang? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ada nelayan itu nggak bisa berenang. Karena apa? Itu modal utama untuk bekerja di laut. Itu modal utamanya adalah bisa berenang. Karena apa? Kalau nanti kapal tenggelam atau terjadi ombak yang besar menggoyang perahu atau kapal, kalau tidak bisa berenang, saudara pakai pelampung. Pakai pelampung itu yang cara paling mudah untuk menyelamatkan dirinya kalau tidak bisa berenang. Tapi rata-rata para pelaut semuanya bisa berenang. Nah inilah yang dikatakan tadi, ia berdiam gitu ya. Tidak mudah saudara berdiam dalam kondisi yang parah gitu. Apalagi kalau tadi kemarin itu kita bahas di tengah ombak itu, apalagi Yesusnya lagi tidur, gak mudah. Mereka bilang kita binasa gitu. Tetapi Yesus langsung berkata dari dalam badai, diam, tenanglah. Kemudian murid-murid berkata apa?
Siapakah orang ini? Angin dan badai pun tunduk. Ya apa bedanya dengan ini gitu loh. Itu benda mati, itu sesuatu yang bukan hidup gitu. Laut itu benda mati, kemudian angin juga benda mati. Nah ini benda hidup, makhluk hidup. Raja Wali, elang. Di benda mati saja Allah berkuasa untuk mengatur, apalagi di makhluk hidup. Dia punya ritme untuk mengatur itu. Perkataan Tuhan itu lebih daripada law of physics. Perkataan Tuhan itu lebih daripada hukum fisika yang berlaku di semesta alam. Perkataan Tuhan melebihi daripada segala sesuatu yang mati. Bahkan di dalam makhluk hidup pun dia berkuasa. Itu luar biasanya Yesus kita. Bagaimana setiap perkataannya itu di luar dari hukum fisika, bahkan matematika. 5 tambah 2, 12 bakul. Kalau kita 5 tambah 2, 7. Kalau dia 5 tambah 2, 12 bakul. Itu kalau dihitung berapa banyak itu gitu. 5.000 orang, 12 bakul sisanya. 5 tambah 2, 5.000 orang, 12 bakul. Di mana matematika yang ada di semesta alam ini saudara temukan yang seperti itu? Tidak ada. Itu sebabnya dia berkata, atas perintahmu kah Ayub? Kau lihat itu sana dia bersarang di tempat tinggi. Saya yang mengatur semuanya. Berdiam diri di hadirat Tuhan adalah tindakan iman yang paling aktif. Saudara perlu ingat ini, bahwa berdiam diri itu adalah merupakan tindakan iman yang paling aktif yang bisa kita lakukan. Raja Wali tidak langsung gerasak-gerusuk ketika ada badai, tidak cepat mengambil keputusan A, B, C, dan D, tetapi berdiam diri, melihat waktu yang tepat atas perintah Tuhan, baru dia terbang. Baru dia memangsa. Demikian juga dengan kita. Kita perlu berdiam diri. Adakanlah waktu-waktu tertentu di dalam hidupmu untuk mengambil waktu berdiam diri. Ini yang dibilang orang saat teduh. Masih ada yang saat teduh di sini? Atau tidak ada yang tidak saat teduh lagi? Atau sudah lupa saat teduh itu apa? Waduh gawat saudara kalau tidak saat teduh. Waktu-waktu kita untuk berdiam diri. Ini adalah tindakan iman paling aktif. Mengingat respon manusia itu, manusia normal itu responnya kalau ada masalah, dia langsung mencari solusi gitu ya, kanan kiri. Bahkan penderitaan Ayub pun membuat Ayub menjadi seperti orang yang seperti kayak tidak terima begitu. Berkeluh kesah, mencari pertolongan ke segala arah dan sering kita tidak percaya penuh kepada Allah. Jangan seperti itu. Kita perlu berharap, percaya penuh. Tidak mudah memang saudara. Percaya penuh itu tidak mudah. Murid-murid saja 3 tahun sama Yesus masih bilang, Guru kita binasa, padahal ada Yesus di situ. Gimana kalau Yesusnya jauh gitu? Yesus ada di situ aja sudah ketakutan. Seorang pengkhotbah di zaman Charles H. Spurgeon, gitu ya, kalau saudara tahu, namanya saya lupa namanya. Jadi dia berkhotbah gitu, dia di Inggris. Terus kemudian dia buka Alkitab, terus dia katakan. Coba saya buka dulu, saya lupa namanya gitu, saya perlu dikatakan. Dia jadi khotbah pagi-pagi, namanya adalah Dr. Joseph Parker, pendeta di City Temple Church di London gitu ya. Jadi suatu hari dia berjalan ke mimbar, kemudian dia membacakan satu ayat ini dari kitab Mazmur gitu. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi setelah dia membacakan itu, ada jeda yang cukup lama gitu. Jadi jemaat sudah menunggu semua tuh. Karena yang dia khotbahkan, yang dia bacakan hanya satu itu saja. Cukup lama, terus kemudian dia akhirnya dia tutup Alkitabnya. Terus kemudian dia katakan, teman-teman, itu sudah cukup. Kalau saya berkhotbah seperti itu saudara, apa dalam pikiran saudara ketika saya mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sudah cukup teman-teman. Kemudian saya turun. Pasti saudara akan berpikir, aneh ini orang. Apa yang mau coba disampaikan? Tetapi tidak, dari perspektif Allah yang dilakukan oleh Dr. Joseph Parker ini, secara praktis dan alkitabiah itu adalah benar. Jadi kalau ada Allah dalam hidup kita, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah gembala kita,
itu lebih dari cukup. Lantas kenapa murid-murid ada Yesus di situ kok masih, guru kita binasa. Berarti dia tidak memahami itu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, bahwa Yesus adalah penguasa semesta alam. Mereka tidak pahami itu. Kalau kita tidak punya waktu-waktu untuk kita berdiam diri, mendengar suara Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, relasi yang konstan, relasi yang terus dilakukan sepanjang hidup, kita akan berkata, guru kita binasa. Tuhan tidak cukup. A, B, C, dan D. Padahal dikatakan di sana, Dr. Joseph Parker ini setelah dia tutup, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Secara alkitabiah, iya benar. Bahwa ketika Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak kekurangan apapun. Kita bisa menikmati dua hal yang didambakan setiap manusia. Yang pertama kecukupan, keamanan. Tadi dikatakan bahwa burung Raja Wali bersarang di tempat tinggi karena dia butuh keamanan dari predator. Itu sebabnya dikatakan di sana. Kalau gembala agung itu ada, kita dapat dua yang didambakan dalam hidup ini. Kecukupan dan keamanan. Karena apa? Karena bersama Tuhan itu. Murid-murid tidak sadar, tidak tahu bahwa bersama Yesus itu aman. Kemudian kita tidak akan kekurangan sumber daya untuk menjaga kita dalam situasi apapun. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Filipi 4:19. Nah, kita lanjut. Implikasinya pertama, rasa aman sejati hanya ada dalam Tuhan. Sekali lagi, rasa aman sejati hanya dalam Tuhan, pribadi yang tidak tergoncangkan. Gambaran seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi ketika seseorang membangun pondasi kerohaniannya, imannya di atas gunung batu, tidak perlu khawatir akan datangnya banjir, angin, dan lain sebagainya. Rumah itu akan tetap berdiri karena apa? Dibangun di atas pondasi yang kuat. Di atas batu yang kuat. Matius 7 ayat 24. Kita baca sama-sama supaya kita mengingatnya kembali. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, di atas batu, bukan di atas yang lain-lainnya. Ada banyak bahan material yang bisa membangun rumah saat ini. Ada yang nggak perlu batu, ada yang pakai kontainer, ada yang pakai rumah knockdown, ada. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu kuat. Datang banjir, daerah kebanjiran gitu ya. Kalau daerah Sudiang yang sering kebanjiran itu BPS, itu daerah banjir gitu. Karena rumahnya rata-rata dibangun dengan batu, ya kuat, nggak roboh. Walaupun banjir mungkin segini, selutut, tetap kuat. Kemudian implikasinya berdiam diri, memampukan kita memetakan masalah dan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan, mengambil waktu untuk saat teduh, itu bisa membantu kita memetakan masalah apa yang terjadi. Dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, tepat pada waktunya. Karena Allah punya waktu. Kita tidak bisa mendikte Allah. Tuhan, seperti ini. No, Tuhan punya waktu sendiri. Seperti lagunya. Toh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, gitu ya. Kadang-kadang tak mudah dimengerti. Ya, nggak bisa dimengerti. Ayub pun nggak ngerti gitu. Kok bisa terjadi begitu? Ada aplikasi yang bisa kita ambil. Bahwa pertama kita tetap tenang bila badai datang. Bila perlu hardik seperti Yesus. Kalau perlu memang dihardik. Seperti Yesus lakukan. Diam, tenanglah. Karena terkadang ada badai yang disebabkan oleh roh jahat. Ada juga yang memang itu dari Tuhan. Izinkan supaya proses-proses dalam hidup kita bisa kita lewati. Kemudian, jangan terburu-buru untuk mencari solusi. Apalagi menurut cara sendiri. Dan yang kedua aplikasinya, sekali lagi, tetap berdoa saudara. Tetap berdoa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa,
dengan tidak jemu-jemu, atau dikatakan pray without ceasing. Dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Am I correct? Pasti benar ya? Seperti begitu kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya berarti benar. Kemudian bagian B, kalau tadi dikatakan ia berdiam bersarang di bukit batu, puncak bukit batu, tempat yang sulit didatangi. Kalau kita baca di dalam Yesaya 26 ayat 4 dikatakan di sana, Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Raja Wali berdiam dan bersarang. Ayat ini kembali menyatakan bahwa insting Raja Wali berdiam, bersarang di gunung batu yang tinggi, sulit didatangi manusia oleh predator, itu karena arahan Tuhan lagi. Kalau dikatakan di sana Yesus adalah gunung batu kita, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa ketika bangsa Israel keluar gitu ya, keluar dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan itu kan tidak ada air, saudara, ya. Tidak ada air di sana, di padang gurun itu tidak ada air. Tetapi dikatakan orang Israel kalau mau minum, ada gunung batu di sana harus diketok. Tapi Musa melakukannya lain ya, dipukul berapa kali. Akhirnya Tuhan marah, kok bisa ya gunung batu dipukul begitu, kok Tuhan marah gitu. Aneh kan? Ini kan gunung batu, benda mati itu. Padahal ternyata tidak, saudara. Dalam sebuah tulisan tersebut dikatakan bahwa gunung batu itu ternyata mengikuti mereka selama 40 tahun. Bayangkan ada gunung batu yang bergerak ikut terus selama 40 tahun. Kemana mereka? Ikuti terus 40 tahun. Makanya mereka dapat sumber air terus dari situ. Gambarannya Yesus adalah gunung batu itu. Yesus adalah sumber air itu. Dia katakan, akulah air hidup. Akulah gunung batu. Jadi selama 40 tahun orang Israel dituntun terus oleh gunung batu itu. Dia nggak pernah jauh dari orang Israel. Makanya begitu Musa pukul sembarangan, marah Tuhan. Ini dia pukul Tuhan ini. Yang dia pukul Yesus gitu. Karena gunung batu, makanya marah. Tidak sesuai prosedur caranya, marah Tuhan. Musa nggak masuk tanah perjanjian. Gara-gara itu saja gitu. Jadi selama 40 tahun orang Israel diikuti oleh gunung batu. Sekarang pertanyaannya, di mana ada gurun pasir, padang gurun, ada gunung batu di sana? Ada nggak? Saya tanya dulu, pernah nggak lihat di padang pasir dalam tontonan film ada gunung batu di sana? Nggak pernah kan? Namanya gunung batu berarti stay, tidak pernah berpindah-pindah. Kalau di Gunung Sinai iya memang, tapi tetap. Tetapi ini tidak. 40 tahun mereka mengitari daerah itu terus. Gunung batu itu ada terus ngikut itu. Aneh kan? Makanya tulisan itu mengatakan Yesus mengikuti mereka terus. Mereka bisa minum dari gunung batu itu. Yang penting prosedurnya tepat. Tok, diketok satu kali. Itu keajaiban Tuhan. Saya baru mengerti. Oh iya ya, benar juga. Mana ada di padang gurun itu gunung batu. Yang ada gunung pasir gitu ya. Pasir itu sebentar itu malam sudah tidak ada. Paginya di sana lagi. Gunung batu itu mengikuti orang Israel 40 tahun, saudara. Itu keajaiban Tuhan. Lah, implikasinya buat kita, membangun kedekatan personal dengan Tuhan secara konsisten selama hidup. Terus kemudian tempat tinggi itu gambaran Allah di tempat yang tinggi gitu ya. Jadi Allah mau kita itu berada di tempat yang tinggi, bukan di atas hotel gedung gitu ya. Kemudian kita berada di situ, tidak. Tetapi bagaimana kita masuk ke dalam hadirat Allah, karena Allah di tempat yang tidak pernah terjangkau gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi berada di tempat tinggi. Allah kita berada di tempat yang tinggi. Dia mau kita juga berada di sana. Itu sebabnya dia menyediakan tempat bagi kita. Kita datang ke sana. Berdiam diri di tempat yang tinggi. Berjumpa dengan Allah secara pribadi. Konsisten setiap pagi. Jadi Raja Wali berdiam bersarang. Menyatakan kembali bahwa instingnya adalah di tempat yang tinggi, yang sudah Tuhan tetapkan.
Kemudian tempat tinggi gambaran Allah di dalam 1 Timotius tadi, bahkan di dalam 1 Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1, maaf. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sekali lagi diarahkan ke tempat yang tinggi. Di mana Kristus duduk, di situ dicari perkara-perkaranya. Jangan cari di perkara yang di bawah. Carilah perkara-perkara di atas. Orang percaya dapat tenang sekalipun ada dalam masalah karena dia punya pondasi yang kuat dalam Tuhan yang lebih besar dari apapun. Matius 7 ayat 25 tadi sudah kita bahas. Kemudian aplikasinya, mari kita menjaga hati dan pikiran melalui pembacaan firman teratur. Yang masih baca firman di sini siapa? Yang masih baca firman sampai saat ini. Pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai di dalam Roma 9 sampai Roma 16. Saya tadi malam baru upload. Sesuai dengan waktu yang ada, baru 2 orang. Saya dengan Ale, Pak Ale. Baru 2 orang. Yang lain di kejadian terus tidak keluar-keluar. Jadi saya berharap kita terus membaca firman Tuhan. Gitu. Penting sekali saudara, karena itu akan mengubah pola pikir kita. Karena kalau tidak, maka hal yang lain akan mengisi pikiran kita. Yeremia 5 ayat 16. Maaf, mungkin agak sedikit lama gitu ya. Yeremia 5 ayat 16. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan. Yeremia 15, kok salah terus. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan saudara bahwa di sini perkataan-perkataan firman Tuhan menyukakan hati Nabi Yeremia. Nah saya berharap kita seperti ini. Suka akan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sekali lagi kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, mungkin bacaan-bacaan lain mungkin yang kita suka. Tapi saya berharap kita baca firman Tuhan rutin. Kemudian aplikasi yang kedua, bila terpapar medsos, lingkungan, perkataan toksik dan lain sebagainya, hindari gitu ya. Jangan terlalu sering terpapar hal-hal tersebut. Hindari. Karena itu akan membentuk pola pikir saudara. Mindset saudara akan dibentuk oleh itu. Kemudian bertumbuh dalam iman, semakin naik level kerohanian dari satu level ke level berikutnya terus. Anak-anak bertumbuh juga kan dari usia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya toh. Ada yang di sini mau pendek-pendek terus begitu saja? Tidak mau. Atau orang dibilang dat dulu. Ada yang mau bilang dat dulu di sini? Tidak tumbuh-tumbuh. Enggak, semua orang ingin naik level. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengenalan akan Allah. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah Allah tetap berdaulat dalam segala keadaan maupun musim hidup Anda. Sekali lagi, Allah berdaulat. Dia punya waktu untuk menjawab, menyelesaikannya. Jangan mendikte dia, apalagi seperti Ayub berkeluh kesah. Memang dia hidup benar, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi Allah mencoba menyampaikan bahwa dia berdaulat. Kemudian yang kedua, perlu kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kita. Kita ini terbatas. Sangat terbatas. Kita perlu akui itu. Tuhan, saya terbatas, kau tak terbatas. Permasalahan ini banyak dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya engkau menolong aku tepat pada waktunya. Kemudian tidak mendikte Allah dalam kesukaran, kesulitan hidup yang Anda alami. Yang keempat, Yesus Kristus adalah gunung batu kita. Di dalamnya kita aman. Demikian pelajaran yang bisa saya bagikan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita perlu ingat bahwa Allah berdaulat di dalam hidup kita. Sesukar apapun itu, bangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami sudah mempelajari firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Ayub. Bahkan dibawa kepada pemahaman tentang Raja Wali. Yang adalah lambang kekuatan, pembaharuan, ketajaman, bahkan penghukuman Tuhan. Kami mohon kepadamu untuk kami memiliki perspektif kekal
perspektif ilahi melalui firman Tuhan yang kami pelajari saat pagi hari ini. Dengan semua keterbatasan kami mengakui kami terbatas. Kami butuh Yesus Kristus Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Karena Engkaulah yang menentukan jalan hidup setiap orang. Seperti kata firman-Mu, berjalankah dua orang bila mereka tidak mengikat janji? Orang yang berjalan tidak bisa menentukan jalan arah hidupnya selain daripada Engkau, Tuhan. Kami percaya, ketika Engkau ada di dalam hidup kami, ketika Engkau hadir di dalam hidup kami, maka pola pikir kami akan berubah. Menjadi orang-orang yang percaya penuh, full trust, menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami senantiasa di dalam sepanjang hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Saudara renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara renungkan dalam firman Tuhan ini. Bahwa Allah memerintah dalam hidup kita. Bukan kita yang memerintah, Allah yang memerintah. Dan Allah menyediakan tempat yang tinggi untuk kita bersarang, untuk kita menikmati penyediaan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kita bisa merasa aman dan nyaman. Bahkan di dalam badai sekalipun. Hanya bersama Yesus Kristus Tuhan kita aman. Segala sesuatunya Tuhan sediakan sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Takkan kekurangan aku.